everyone, nama saya Afina Aulia Urifa Duaili dengan NIM 18510148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina dari kampus IKIP Siliwangi. Sini saya sedang menjalankan program KKN ke masyarakat sekitar. Saya mau meminta izin kepada Ibu untuk mewawancarai tentang pendampingan anak pada saat pandemi. Apakah bersedia untuk diwawancarai bersama anaknya? Bersedia. Izin juga mendampingi anaknya. Jadi melihat kesulitan anaknya di mana gitu. Ya, boleh. Dan ada sedikit edukasi untuk ibu tentang pendampingan pembelajaran pada masa pandemi. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan apa yang IPA hadapi selama pembelajaran daring ini? Susah, sulit mempelajari pelajarannya. Lalu apa lagi? HP-nya tidak ada kuota. HP-nya suka berebutan sama kakak dan adik. Sulit mengerti karena tidak dijelaskan oleh gurunya. Oh, semua materinya. Ya. Nah, terus apa lagi? Belum menguasai perkalian. Jadi menghambat materi matematika yang lainnya ya? Oh iya. Ibu izin mewawancarai ya tentang pembelajaran anak selama masa pandemi ini. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, pada pembelajaran daring ini kesulitan apa yang anak hadapi ataupun kesulitan apa yang ibu hadapi dalam mendampingi anak? Mengatur waktu untuk daring susah kan, kadang pagi-pagi udah ada, sedangkan ibu rumah tangga ngurusin dulu pekerjaan rumah. Jadi gampang emosian. Gak punya kuota, terus waktunya yang terbatas. Kalau yang anak hadapi mah susah memahami pelajaran, sedangkan ibu sendiri juga nggak tahu, lupa. Iya benar. Udah tua. Anaknya gampang nangis, Neng. Susah, jadi susah misalkan belajar. Ada malesnya gitu, enggak kayak di sekolah. Kalau di sekolah mah sama ibu gurunya pasti semangat. Kalau sama orang tua mah suka ngedumel gitu. Nah lalu
Bagaimana sistem pembelajaran secara daring yang dilakukan sekolah tersebut? Melalui WhatsApp grup sekolah, melalui WA, Melalui WhatsApp Iya. grup. WhatsApp gitu. Hanya di grup WhatsApp? Iya, atau- di grup aja. Oh, tidak ada tatap muka? nggak ada sama sekali. Bagaimana cara mengumpulkan tugas? Ada yang difoto, ada yang dianterin ke sekolah 1 minggu sekali. Dipoto misalkan ada yang dipoto di itu dikirimin atau langsung ke sekolah. Apakah ibu selalu mendampingi atau mengawasi anak pada saat pembelajaran? Iya, Ya, jadi pasti dari awal sampai pasti. akhir Iya, gitu ya? sampai selesai. Paling pas pertama belajar misalkan kalau udah dia lagi belajar udah ditinggal, udah banyak itu Oh, ya paling punya kesibukan. ini ya Bu, mendorong anak Iya, untuk iya. segera Mm-mm. melakukan tugasnya. Iya. Kalau ada sempat waktu ya bareng, kalau enggak ya paling ngerjain sendiri. Iya. Bagaimana prestasi belajar anaknya, apakah menurun atau meningkat? Menurun kalau saat ini mah nggak kayak tatap muka langsung ke sekolah gitu. Menurun. Kebanyakan bermain sekarang. Menurun, nggak seperti sekolah biasa. Kalau tatap muka mah mungkin si anak sering belajar, kalau di rumah mah waktunya terbatas. Orang tua juga nggak paham betul gitu pelajaran itu seperti apa itu. Apakah ada perubahan sikap pada anak ketika pembelajaran daring ini? Ada nih. Jadi gimana Bu, sikapnya? Ya ibunya jadi gampang. Jadi gampang emosi. Iya. ya? Anaknya jadi semakin malas. Iya, gitu, malas. Bu. Kadang dia malas, kadang juga semangat, tapi kebanyakan masih malas. Jadi gampang emosian. Jadi kalau disuruh belajar teh sok bilang ntar we gitu belajarnya gitu. Padahal itu waktunya belajar gitu. Jadi ditunda-tunda. gitu Jadi ya, Bu. itu teh udah kelamaan di rumah. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, tindakan apa yang Ibu lakukan? Nanyain sama gurunya atau sama Google. Paling buka Google, cari di internet. Oh paling yang nggak dimengerti nanya dulu ke gurunya. Kan waktu kelas 5 kemarin udah we ke Google aja kata gurunya teh gitu. Bagaimana terkait waktu untuk mendampingi anak belajar? Mendampingi dulu anak belajar, baru melakukan pekerjaan rumah. atau Udah, sebaliknya? udah beres. Oh. Udah beres pekerjaan rumah, Nah, langsung. Pagi-pagi bangunin udah gitu teh sok buka dulu WA-nya di grup bisi ada itu tugas udah kelihatan belajar udah itu saya ke warung gitu udah itu dilihat lagi oh masih belajar lagi tapi masih dipantau. Biasanya pekerjaan rumah dulu selesain, terus baru daring. Itu juga kalau ada waktu, kalau enggak mah ya si anak paling disuruh ngerjain sendiri. Jika tugas anak terlalu banyak, langkah apa yang Ibu lakukan sebagai orang tua? Membantu. Kemarin juga pusing jadi nate ibu yuk banyak sok we sedikit gitu kata ibu teh udah sedikit nah kalau udah itu jangan dibrek gitu sekalian gitu jadi biar nggak pusing. Kalau tugasnya banyak, udah orang tua yang ngerjain biar cepat selesai, soalnya pusing. Banyak, terlalu banyak, marah-marah bikin darah tinggi. Nah, terus yang terakhir Bu, apakah anak Ibu menjadi sering bermain daripada belajar? Iya nih, sering banyak bermain sekarang mah. Terus tindakan Ibu jadi kayak gimana? Gampang emosi sekarang. Jadi tapi ngebiarin aja gitu anak bermain asal udah beres. Udah beres, iya udah beres tugas, baru bermain. Ih sering bermain sepedahan. Jadi waktu belajarnya Ya, kurang. Banyak bermain. Tapi Belajarnya jarang. Paling kalau udah dimarah-marah sama orang tua baru belajar. Itu juga sambil belajar, kadang sambil nangis,
sambil marah-marah. Dengan adanya saya di sini dalam menjalani program KKN ini, apa yang Ibu Hani dan Putri rasakan? Sangat membantu Neng dalam tugas. Mencoba media pembelajaran di laptop, mengerti sudut, mengerti perkalian. Sudah membantu cara menyelesaikan pertanyaan. Terus ada cara belajar menarik, minat anak menarik buat lebih giat lagi belajar, dikasih masukan-masukan yang positif. Sangat membantu sama anak saya. Kan di sekolah enggak dijelasin, apalagi ini matematika. Kalau di buku misalkan enggak, matematika kan harus dijelasin, enggak bisa dibaca aja gitu. Jadi yang tadi itu mengerti dan langsung mengerti Langsung apa? langsung mengerti. Dengan menggunakan media pembelajaran yang di laptop ya? Iya. Kesimpulan dari KKN siklus pertama ini adalah kita menjadi tahu apa kendala yang dihadapi oleh siswa saat kegiatan pembelajaran daring ini, dan kita juga mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh orang tua pada saat mendampingi anak dalam pembelajaran online ini. Kendala yang dihadapi anak diantaranya adalah anak menjadi malas untuk belajar, anak merasa bosan dalam mempelajari pelajarannya, dan anak ingin banyak bermain dibandingkan dengan banyak belajar. Nah, untuk kesulitannya juga, anak menjadi sulit memahami materi karena tidak dijelaskan oleh guru. Lalu, kendala yang dihadapi oleh orang tua yaitu sulitnya membagi waktu antara pekerjaan rumah dan mendampingi anak untuk sekolah. Dan orang tua juga mengalami kesulitan jika anak tidak memahami materinya, karena orang tuanya rata-rata lupa akan materi yang sedang dipelajari oleh anaknya. Thank you for watching everyone. See you and bye bye.